Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listia Indah Agustin. Saya adalah mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan dan komponen administrasi pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Untuk mewujudkan pendidikan yang mampu melahirkan manusia berilmu, diperlukan pengelolaan pendidikan yang baik dan terarah, yang dikenal sebagai administrasi pendidikan. Sebelum kita membahas ke ruang lingkup administrasi pendidikan dan komponennya, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang pendidikan. Nah, tujuannya itu supaya lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai bidang pendukung pendidikan. Apa saja sih yang termasuk bidang pendukung pendidikan itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, administrasi peserta didik, yang meliputi kegiatan penerimaan peserta didik baru, pendataan, pembinaan, hingga pengelolaan kelulusan. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Yang kedua, ada administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini berkaitan dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, mulai dari penempatan tugas, pengembangan profesional, hingga penilaian kinerja. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pembelajaran. Kurikulum ini menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran sehingga harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, media pembelajaran, dan alat pendukung lainnya agar dapat digunakan secara efektif. Yang kelima yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini berkaitan dengan perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana pendidikan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hubungan yang baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan saling mendukung. Selanjutnya yaitu komponen administrasi pendidikan. Komponen administrasi pendidikan adalah unsur-unsur penting yang mendukung terselenggaranya pendidikan secara efektif dan efisien. Apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen administrasi pendidikan? Komponen administrasi pendidikan yang pertama yaitu
tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini yang menjadi arah dan pedoman seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai pelaksana pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Komponen administrasi pendidikan yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sebagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kelima yaitu keuangan. Nah, keuangan ini berfungsi untuk mendukung operasional dan keberlangsungan pendidikan. Dan komponen yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Ini mencakup sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, yaitu administrasi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Seluruh bidang tersebut harus dikelola secara terencana dan terpadu agar proses pendidikan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien, serta mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.